Selanjutnya saya akan bahas siklus akuntansi perusahaan jasa. Setelah itu kita bahas apa itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang produknya berupa non-fisik. Contohnya perusahaan transportasi, kantor akuntan publik, biro usaha, perhotelan, kantor advokat, kantor konsultan, dan lain sebagainya. Siklus akuntan selalu dimulai dengan dilakukan transaksi oleh sebuah perusahaan. Jadi transaksi itu adalah peristiwa bisnis suatu perusahaan yang dapat diukur dengan satu moneter. Nah, siklus akuntansi perusahaan jasa itu terdiri dari yang pertama ada identifikasi peristiwa dan pencatatan transaksi atau disebut bukti transaksi. Lalu kemudian ada jurnal. Setelah itu ada pemindahan bukuan atau posting ke buku besar. Lalu ada neraca saldo. Kemudian setelah membuat neraca saldo, kita membuat jurnal penyesuaian. Setelah membuat jurnal penyesuaian, tahap selanjutnya adalah membuat kertas kerja. Nah, kertas kerja ini terdiri dari beberapa kolom yang terdiri dari neraca saldo. Lalu ada jurnal penyesuaian. Selanjutnya di neraca saldo disesuaikan laporan keuangan. Nah, setelah membuat kertas kerja, tahap selanjutnya adalah membuat jurnal penutup. Setelah itu diposting ke neraca saldo sesudah penutup. Lalu yang terakhir ada jurnal kembali. Kita masuk ke pembahasan pertama yang di jurnal. Jadi ada jurnal umum atau jurnal transaksi adalah catatan sistematis dan kronologis yang dimiliki perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan. Selanjutnya ada menjurnal. Itu adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen sumber secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan dalam buku jurnal. Lalu ada buku jurnal. Buku jurnal adalah media yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan secara ringkas, permanen, dan lengkap, serta disusun secara kronologis untuk referensi di masa depan. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menjurnal. Yang pertama, tulislah tanggal transaksi di kolom tanggal. Yang kedua, tentukan akun-akun yang akan didebit dan dikredit. Yang ketiga, tulislah nama akun yang akan didebit pada kolom nama akun atau keterangan. Yang keempat, di bawah nama akun yang didebit, tulislah nama akun yang akan dikredit pada kolom nama akun atau keterangan. Penulisannya dilakukan dengan menempatkan nama akun yang dikredit tersebut menjorok lebih ke dalam dibandingkan nama akun yang didebit. Tulislah nilai rupiah di samping sebelah kanan setiap akun yang didebit maupun yang dikredit. Nilai rupiah ini menunjukkan bahwa akun-akun itu terpengaruh sebesar jumlah rupiah tersebut atas transaksi yang dilakukan. Yang keenam, pastikan bahwa jumlah rupiah yang ditulis pada kolom debit dan kolom kredit sama. Dan yang terakhir, yang ketujuh, di bawah akun-akun yang didebit akan dikredit, tulislah deskripsi singkat menyangkut transaksi tersebut dengan mencantumkan dalam tanda kurung. Selanjutnya kita bahas tentang buku besar. Apa sih buku besar itu? Jadi buku besar merupakan suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas sebuah transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Lalu ada fungsi buku besar. Yang pertama, sebagai media untuk merangkum seluruh transaksi yang sebelumnya telah tercatat dalam jurnal umum. Yang kedua, sebagai media untuk menggolongkan data keuangan mulai dari transaksi yang kecil hingga terbesar. Yang ketiga, memudahkan untuk mengetahui ada atau tidaknya selisih dari semua data keuangan yang masuk. Lalu ada manfaat buku besar. Yang pertama, semua transaksi akuntansi tercatat sangat akurat. Yang kedua, bisa digunakan sebagai acuan data untuk mengontrol keseimbangan pada pikiran yang ada, baik kolom debit maupun kredit. Yang terakhir, membantu mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan disajikan tepat waktu. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang neraca saldo. Neraca saldo, pembuatan neraca percobaan sebagai awal langkah pertama yaitu memasukkan semua saldo dalam buku besar ke dalam neraca, memastikan semua sudah dijumlah dengan benar dan sudah seimbang antara akun kredit dan debit.
Lalu ada jurnal penyesuaian. Jadi di jurnal penyesuaian itu ada tujuan proses penyesuaiannya adalah agar setiap rekening real, khususnya rekening-rekening aktiva dan rekening-rekening utang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Yang kedua, agar setiap rekening nominal atau rekening-rekening pendapatan dan biaya menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam satu periode. Nah, lalu saldo-saldo di dalam neraca saldo yang biasanya memerlukan penyesuaian adalah yang pertama ada piutang pendapatan, yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat. Nah, bisa dilihat ini di sini ada contoh yaitu piutang bunga disimpan di debit, lalu pendapatan bunga disimpan di kredit. Nah, lalu yang kedua ada utang biaya, yaitu biaya-biaya yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat ada biaya gaji disimpan di debit dan utang gaji disimpan di kredit. Nah, lalu yang keenam ada pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang sudah diterima tetapi sebenarnya merupakan pendapatan untuk periode yang akan datang. Nah, contohnya bisa dilihat. Nah, lalu yang ketujuh ada biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka yaitu biaya-biaya yang sudah dibayar tetapi sebenarnya harus dibebankan pada periode yang akan datang. Nah, kalian bisa dilihat ya contohnya seperti pada gambar ini. Selanjutnya kita bahas apa itu neraca lajur. Jadi neraca lajur adalah sebuah kertas berkolom-kolom yang isinya berlajur atau lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Selanjutnya kita masuk ke proses penyusunan neraca lajur. Yang pertama, masukkan saldo-saldo rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur. Yang kedua, masukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Yang ketiga, mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Yang keempat, memindahkan jumlah-jumlah di kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom laba rugi atau neraca. Dan yang terakhir, menjumlahkan kolom laba rugi dan neraca, memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka pengimbang ke dalam kedua pasang kolom di atas. Selanjutnya kita bahas apa itu laporan keuangan. Jadi di laporan keuangan yang lengkap menurut PSAK 1 terdiri dari yang pertama ada laporan laba rugi komprehensif, yang kedua ada laporan perubahan ekuitas, yang ketiga laporan posisi keuangan, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya kita bahas apa itu jurnal penutup. Jadi jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo-saldo rekening sementara atau rekening-rekening nominal dan rekening proyek. Jadi tujuannya itu membuat jurnal penutup adalah untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara sehingga menjadi nol, atau agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Setelah itu, jadi di penutupan pembukuan biasanya dilakukan dengan urutan-urutan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menutup semua rekening pendapatan dengan memindahkan saldo setiap rekening pendapatan ke rekening laba rugi. Yang kedua, menutup semua rekening biaya dengan memindahkan saldo setiap rekening biaya ke rekening laba rugi. Yang ketiga, menutup rekening laba rugi dengan memindahkan saldo rekening tersebut ke rekening modal untuk perseroan terbatas. Rekening laba rugi dipindahkan ke rekening laba ditahan. Dan yang terakhir, menutup rekening pref atau dividen dengan memindahkan saldo rekening tersebut ke rekening modal atau laba ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Denis Padlilah dengan NIM 233081119. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan jurnal umum. Untuk yang pertama ini kita harus melihat soalnya terlebih dahulu. Untuk soal pertama, pada tanggal 1 Januari, Nadia melakukan investasi untuk usaha salon kecantikan sebesar 90 juta. Salonnya diberi nama Salon Nadia. Nah, kita tulis Januari tanggal 1, kas bertambah di debit sebesar 90 juta. Lalu, modal di kredit sebesar 90 juta. Kita tulis di keterangannya, setoran modal awal. Nah, untuk soal kedua, pada tanggal 2 Januari dibeli peralatan salon senilai 30 juta dan perlengkapan salon sebesar 5 juta. Maka kita tulis tanggal 2 dengan akun peralatan kita simpan di debit sebesar 30 juta. Lalu perlengkapan kita simpan di debit sebesar 5 juta. Nah, kas kita simpan di kredit sebesar 35 juta. 35 juta ini hasil dari 30 juta ditambah 5 juta. Nah, kita kasih keterangan di bawahnya, membeli peralatan dan perlengkapan. Gitu. Untuk soal ketiga, pada tanggal 3 Januari membeli perlengkapan salon seharga 2 juta dibayar secara tunai sebesar 800.000 dan sisanya dibayar secara kredit. Maka kita tulis tanggal 3, perlengkapan disimpan di debit sebesar 2 juta. Lalu kas sebesar 800.000 kita simpan di kredit. Lalu utang usaha sebesar 1.200.000 kita simpan di kredit. Kita kasih keterangan di bawahnya, membeli perlengkapan. Nah, dilanjut untuk soal keempat. Pada tanggal 4 Januari dibayar sewa gedung bulan Januari sebesar 100.000. Maka kita tulis beban sewa sebesar 100.000 di debit dan kas sebesar 100.000 di kredit. Di bawahnya kita kasih keterangan membayar sewa. Dilanjut untuk soal kelima. Pada tanggal 5 Januari, Nyonya Nadia memasang iklan di koran dan membayar biaya sebesar 1 juta. Nah, kita tulis di jurnal umumnya beban iklan sebesar 1 juta di debit dan kas 1 juta di kredit. Lalu kita kasih keterangan membayar iklan. Lanjut ke soal nomor 6. Pada tanggal 9 Januari diterima pendapatan jasa salon sebesar 10 juta. Nah, kita tulis kas sebesar 10 juta di debit. Lalu pendapatan jasa tulis 10 juta di kredit. Kita tulis juga keterangannya di bawah menerima pendapatan jasa. Dilanjut ke soal nomor 7. Pada tanggal 15 Januari dibayar gaji karyawan sebesar 4 juta. Maka kita tulis beban gaji sebesar 4 juta. Lalu kita tulis keterangannya membayar gaji. Dilanjut ke soal nomor 8. Pada tanggal 17 Januari diterima pendapatan sebesar 15 juta dari acara pesta pernikahan sebesar 5 juta dibayar tunai dan sisanya akan dibayar pada 8 Februari 2019. Nah, maka kita tulis di kas sebesar 5 juta di debit. Lalu piutang usaha kita tulis di debit juga sebesar 10 juta. Nah, lalu pendapatan jasa sebesar 15 juta kita simpan di kredit. Kita kasih keterangan di bawahnya, menerima pendapatan jasa. Baik, dilanjut ke soal nomor 9. Pada tanggal 20 Januari dibayar rekening listrik dan telepon sebesar 2.500.000. Lalu kita tulis di jurnal umumnya beban listrik dan telepon sebesar 2.500.000 di debit dan kita tulis kas sebesar 2.500.000 di kredit. Kita kasih keterangannya membayar listrik dan telepon.
Lalu kita jumlahkan semuanya. Untuk di debit total keseluruhan sebesar 159.600. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsa Nugroho dengan NIM 23308111122 dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 2D. Selanjutnya kita posting jurnal umum yang kita buat tadi ke buku besar. Kita mulai dari yang pertama, yaitu di posisi debit sebesar 90 juta. Kita cari buku besar akun kas. Nah, ini akun kas di posisi debit sebesar 90 juta. Januari tanggal 1. Setoran modal awal di debit 90 juta. Maka saldonya di posisi debit 90 juta nomor 111. Lanjut, modal di sesi kredit kita cari akun modal. Nah, ini akun modal di sisi kredit sebesar 90 juta nomor 311. Kita pindahkan ke sini. Lanjut, peralatan di sisi debit 30 juta. Kita cari peralatan. Nah, ini di sisi debit 30 juta, kita isi debit 30 juta. Postingnya harus urut ya, biar tidak ada yang terlewat. Maka saldonya otomatis. Lanjut ke perlengkapan. Kita cari akun perlengkapan. Nah, yang ini perlengkapan di posisi debit juga sebesar 5 juta. Maka saldonya di posisi debit 5 juta nomor akun 3. Kemudian kas di posisi kredit. Ini kas di posisi kredit sebesar 30 juta. Maka saldonya mengurangi ya, 90 juta dikurangi 35 juta, maka hasilnya sebesar 55 juta. Selanjutnya, perlengkapan di posisi debit 2 juta, kita cari akun perlengkapan. Nah, ini perlengkapan di posisi debit 2 juta.
maka saldonya ditambah 5 juta, maka 7 juta. Kemudian kas di posisi kredit 800, kita cari cash. Nah, ketemu, kita isi di posisi kredit tanggal 3 sesuai tanggal di sini ya. Sebesar 800. Di posisi kredit, maka saldonya dikurangi 55 juta dikurangi 800. Hasilnya 54.200.000. Selanjutnya, utang usaha di posisi kredit sebesar 1.200.000. Ini tanggalnya sama dengan yang ada di jurnal umum, tanggal 3, posisi kredit 1.200.000. Maka saldonya di sebelah kredit 1.200.000. Selanjutnya, beban sewa di posisi debit 100. Kita isi, maka saldonya di posisi debit. Selanjutnya, kas di posisi kredit sebesar 100. Nah, ini kas di posisi kredit, kita mengisinya sebesar 100.000. Maka saldonya dikurangkan 54.200.000 dikurangi 100.000, maka saldonya sekarang menjadi 54.100.000. Nah, selanjutnya beban iklan. Beban iklan sebesar 1 juta di posisi debit. Iklan kita isi di posisi debit sebesar 1 juta. Maka saldonya di posisi debit 1 juta, kita pindahkan ke sini 1 juta, kita cari akun kas tadi. Nah, di sini di posisi kredit sebesar 1 juta, maka saldonya dikurangkan 54.100.000 dikurangi 1 juta, maka saldonya sekarang menjadi 53.100.000. Kita pindahkan ke sini. Selanjutnya, kas di posisi debit 10 juta. Kita isi tanggal 9. Karena menerima pendapatan maka bertambah 10 juta, saldonya ditambahkan 53.100.000 sama dengan 63.100.000. Selanjutnya, pendapatan jasa di posisi kredit 10 juta, kita cari pendapatan jasa. Nah, ini pendapatan jasa, kita isi tanggal 9. Posisi kredit 10 juta, maka saldonya di posisi kredit. Selanjutnya, beban gaji di posisi debit.
debit sebesar 4 juta, maka saldonya di posisi debit 4 juta. Kemudian kas di posisi kredit 4 juta, kita cari akun kas. Nah, ini akun kas di posisi kredit 4 juta, maka saldonya kita kurangkan 63.100.000 dikurangi 4 juta. Hasilnya 59.100.000. Selanjutnya, kas lagi di posisi debit 5 juta. Nah, kita tulis di sini, berarti kas di posisi debit tanggal 17 sebesar 5 juta, maka saldonya ditambahkan 59.100.000 ditambah 5 juta, maka saldonya sekarang menjadi 64 juta. Lanjut, piutang usaha di posisi debit. Nah, di sini sebesar 10 juta. Maka saldonya di posisi debit. Kemudian pendapatan jasa di posisi kredit 15 juta, kita besar 15 juta. Kemudian saldonya ditambahkan ya. Karena sama-sama di kredit 10 juta ditambah 15 juta, hasilnya 25 juta. Kemudian beban listrik dan telepon di posisi debit 2.500.000. Ini posisi debit sebesar 2.500.000. Selanjutnya, kas di posisi kredit sebesar 2.500.000. Sini di posisi kredit sebesar 2.500.000, maka saldonya dikurangkan 64 juta dikurangi 2.500.000 sebesar 61.600.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandra Pratiwi dengan NIM 23308111137. Di sini saya dari Prodi Administrasi Bisnis mata kuliah akuntansi akan menjelaskan materi tentang menyusun neraca saldo. Menyusun neraca saldo. Sudah saya siapkan neraca saldo di posisi sebelah kiri. Caranya memindahkan, kita hanya melihat saldo, angka terakhir yang ada di saldo sesuai dengan posisinya. Contohnya, kas nomor 111, maka kita tulis seperti ini. Nomor 111, kas, angka terakhir 6,
di posisi debit sebesar 61.600.000 sesuai dengan saldo yang terakhir 61.600.000 rupiah. Kita juga menulis di posisi debit. Selanjutnya ada piutang usaha nomor 112, kita tulis seperti ini, 112 10 juta. Selanjutnya akun perlengkapan nomor 113 sebesar 7 juta. Memindahkan dari buku besar ke neraca saldo, lihat angka yang terakhir. Setelah perlengkapan ada peralatan seperti biasa, dipindahkan ke neraca saldo. Selanjutnya utang usaha di posisi kredit sebesar 1.200.000. Kita pindahkan ke sini. 1.200.000 1211 utang usaha. Kita ke modal nomor 311. Kita jumlahkan. Bila tidak sama, berarti ada kesalahan di buku besar. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Hasil dari ini adalah 116.200.000 rupiah. Setelah semua yang ada di buku besar dipindahkan ke dalam neraca, kalau sudah selesai yang kita buat, jangan lupa hasil dari buku besar dan di neraca dipastikan sama. Bila tidak sama, berarti ada kekeliruan atau kesalahan ada di buku besar. Inilah hasil dari menyusun neraca saldo. Terima kasih, semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jengkanya Dila dengan NIM 2330811128 kelas 2D Administrasi Bisnis. Nah, selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Nah, sesuai dengan neraca saldo dia, ada beberapa data penyesuaian sebagai berikut. Nah, yang pertama, di sini bisa kita tulis beban perlengkapan. Nah, dengan posisi debit sebesar 5 juta. Nah, lalu kemudian di kreditnya kita bisa tulis perlengkapan sebesar 5 juta juga. Nah, selanjutnya kita tulis piutang bunga ya teman-teman. Dengan posisi debit sebesar 750.000. Lalu kemudian bisa kita tulis di posisi kreditnya yaitu pendapatan bunga sama juga sebesar 750.000. Nah, lalu pada kolom ketiga ada beban. Nah, lalu kita tulis beban penyusutan peralatan. Dengan posisi debit sebesar 3 juta rupiah. Lalu untuk di posisi kreditnya kita tulis akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta rupiah juga. Nah, lalu selanjutnya ada beban gaji di posisi debit sebesar 2.500.000. Lalu untuk posisi kreditnya ada utang gaji sebesar 3.500.000 juga.
Lalu tahapan selanjutnya adalah menjumlahkan semua bilangannya, maka mendapat hasil 11.350.000. Nah, jika sudah balance maka itu sudah benar. Oke, jadi selanjutnya kita akan memposting jurnal penyesuaian ke buku besar. Jadi yang pertama itu ada beban perlengkapan. Kita cari dulu di buku besar yang pertama. Kalau semisalkan tidak ada, jadi kita bikin kolomnya terlebih dahulu. Karena di sini tidak ada, jadi kita bikin beban perlengkapan. Karena sini udah bikin, jadi kita tinggal tulis Januari tanggal 31. Keterangannya itu beban perlengkapan. Udah. Jadi refnya itu AJP ya guys. AJP. Lalu di sini masuknya di debit 5 juta. Lalu di sini masuk di debit juga 5 juta. Perlengkapan. Jadi kita masuk di perlengkapan. Di sini kita cari perlengkapan. Di sini Januari tanggal 31. Keterangannya itu perlengkapan. Refnya itu AJP. Lalu masuknya di kredit itu 5 juta. Jadi di sini kan di kreditnya masuk 5 juta. Jadi saldonya itu ada 2 juta. Selanjutnya ada piutang bunga. Di sini kita cari piutang bunga. Karena tidak ada, jadi kita membuat Selanjutnya piutang bunga. Jadi kita masukkan di sini Januari tanggal 31. Di sini keterangannya piutang F-nya AJP ke debit 750. Lalu di sini masuknya ke debit 750. Ada gak? Ini ya. Selanjutnya ada pendapatan bunga. Di sini kita tulis Januari tanggal 31. Lalu keterangannya pendapatan bunga F-nya AJP. Di sini kita masuknya ke kredit yaitu 750. Ini juga jangan lupa di saldonya 750. Itu beban penyusutan peralatan. Iya. Selanjutnya beban penyusutan peralatan itu di sini kita taruh Januari tanggal 31. Keterangannya itu beban penyusutan peralatan. Lalu kita masukin di debitnya yaitu 3 juta. Jangan lupa di saldonya juga masukin 3 juta. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan. Di sini kita tulis Januari tanggal 31. Akumulasi penyusutan peralatan.
Refnya jangan lupa ya guys, AJP. Terus kita masukinnya ke kredit. Ke kreditnya itu 3 juta. Jangan lupa di saldonya juga kita tulis 3 juta. Selanjutnya kita ini beban gaji. Karena beban gaji udah ada kolomnya, jadi kita tinggal lanjutkan aja di sini. Januari tanggal 31, keterangannya beban gaji, terus ininya AJP, lalu masuknya di debit yaitu 2.500.000. Sini kita masukin lagi di ini kan udah masuk di debit 2.500.000. Jadi 2.500.000 ini kita jumlahkan dengan 4 juta jadi 6.500.000 kita masukkan di saldo debit 6.500.000. Dulu atuh. Nah, selanjutnya ada utang gaji, ada di kredit 2.500.000. Di sini kita tulis Januari tanggal 31 utang gaji, refnya AJP, lalu masuknya ke kredit 2.500.000. Di kredit kita masukin 2.500.000. Setelah itu masukin di saldo juga, jangan lupa guys, 2.500.000. Selanjutnya ada di beban sewa, ada di debit yaitu 100.000. Ini kita tulis di sini Januari tanggal 31 beban sewa, udah dimasukin beban sewa, terus AJP, terus abis itu kita masukkan di debit yaitu 100.000. Lalu kita masukkan lagi, jadi setelah itu kita jumlahkan di beban sewa ini 100.000 dijumlahkan dengan 100.000 yaitu saldonya masuk di debit jadi 200.000. Selanjutnya kita ada di utang sewa, karena jadi kalau nggak ada kita bikin tabel lagi ya guys. Ini karena nggak ada jadi kita bikin tabel lagi. Jangan lupa masukin bulan Januari tanggal 31 utang sewa ini AJP, refnya masuknya ke kredit yaitu 100.000. Terus di saldonya kita masuknya di kredit juga 100.000. Nah, jadi ini sudah selesai semua untuk jurnal penyesuaian yang kita pindahkan ke buku besar. Perkenalkan, nama saya Falsadara Farhana, NIM 23308111114. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kertas kerja. Jadi kertas kerja itu biasa sering disebut neraca jalur atau worksheet. Itu adalah suatu daftar yang terbagi atas kolom-kolom neraca sisa, ayat jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Kertas kerja merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Pembuatan kertas kerja bukan suatu keharusan, boleh dibuat dan boleh juga tidak. Namun bila menghendaki laporan keuangan yang rapi dan baik, kita dapat membuat kertas kerja terlebih dahulu. Jadi itu pengertian tentang kertas kerja. Lalu kita lanjut untuk studi kasusnya. Oke guys, jadi setelah kita paham apa itu kertas kerja, di sini ada kolom-kolom kertas kerja. Isinya tuh ada nomor, akun, terus neraca saldo yang ada debit sama kredit,
terus ada jurnal penyesuaian, di sini ada debit dan kredit, terus ada neraca saldo disesuaikan, ada debit sama kredit, ada laba rugi, debit sama kredit, terus neraca yang di sini ada debit sama kredit. Jadi setelah kita bikin ini kolom-kolom semua, untuk mengerjakan kasusnya kita harus ada neraca saldo. Neraca saldo itu ada di kasus sebelumnya yang udah dijelaskan. Jadi neraca saldo ini kita masukkan ke kolom yang akun di neraca saldo. Untuk di debit kita masukkan di debit, dan untuk di kredit kita masukkan di kredit. Oke guys, setelah kita tulis yang isi neraca saldo yang di akunnya, kita udah pindahkan sini. Terus ini ada di debitnya, kita isi sesuai sama yang di neraca saldo. Jadi yang di debit masuk ke debit. Ini kita isi sesuai ya guys, jangan sampai salah karena takutnya nggak balance. Ini kita masukin 20 juta. Jadi ini biar kita nggak keliru, yang kosongnya kita tandain strip. Terus di sini ada beban sewa, kita masukkan 100. Beban iklan 1 juta, beban gaji ini kita hanya memindahkan dari yang neraca saldo 1.500.000. Nah setelah ini semua udah kita pindahkan ke sini, terus di sini ada kolom untuk jurnal penyesuaian. Di sini jurnal penyesuaian kita masukkan dari data yang sebelumnya juga. Di sini ada beban penyesuaian. Oke, kan setelah kita dapat di sini kolom jurnal penyesuaian, ini tinggal kita masukkan ke kolom jurnal penyesuaian yang di kertas kerja. Jadi yang pertama ada beban perlengkapan. Beban perlengkapan kita cari dulu di sebelumnya. Kalau misalkan karena ini nggak ada, jadi kita tulis di sini beban perlengkapan. Beban perlengkapan. Di sini beban perlengkapan adanya di debit 5 juta. Kita masukkan di, jangan sampai salah ya guys, ini di jurnal penyesuaian yang di debit. Di sini RP 5 juta. Setelah itu di sini ada perlengkapan, kita lihat di sini sebelumnya. Kalau ada di perlengkapan kita masukkan di ini, karena di sini ada di kredit, kita masukkan di kolom yang kredit jurnal penyesuaian. Perlengkapan 5 juta. Oke guys. Setelah itu kita lihat di sini ada piutang bunga. Kita lihat di sebelumnya, kalau misalkan seperti biasa ya guys, yang sebelumnya. Kalau nggak ada piutang bunga, kita tulis piutang bunga, karena nggak ada jadi kita tulis di sini piutang bunga. Piutang bunga itu adanya di debit, yaitu 750.000. Kita tulis di sini di debit 750.000. Lalu selanjutnya ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu ada di kredit. Karena di sebelumnya nggak ada, jadi seperti biasa kita tulis di sini pendapatan
bunga. Ada di kredit ya guys, jangan sampai salah. 750.000. Di selanjutnya ada beban penyesuaian peralatan. Di sini ada di 3 juta. Nah, karena beban penyesuaian perlengkapan nggak ada, jadi kita tulis beban penyesuaian peralatan. Di sini ada di debit 3 juta. Jadi kita masukkan di debit 3 juta. Jangan sampai salah guys, ini kita biar nggak keliru. Di selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan, di sini di kredit. Karena nggak ada, jadi kita tulis guys di sini akumulasi peralatan ada di kredit, yaitu 3 juta. Kita masukkan di sini di kredit 3 juta. Setelah itu di sini ada beban gaji. Beban gaji di sini ada ya guys, beban gaji. Jadi kita masukkan langsung itu di debit 2.500.000. Jangan lupa kita masukkan di kolom jurnal penyesuaian. Rp2.500.000. Setelah itu ada utang gaji. Utang gaji di sini tidak ada guys, adanya utang usaha. Jadi kita tulis utang gaji. Utang gaji yaitu di kredit 2.500.000. Kita masukkannya di kolom jurnal penyesuaian yang di kredit. HP 2.500.000. Lalu setelah itu ada beban sewa. Karena di sini beban sewa ada, jadi kita masukkan langsung di sini di kolom jurnal penyesuaian di debit 100. Setelah itu ada utang sewa. Di sini kita cari utang sewa. Utang sewa, karena tidak ada utang sewa, jadi kita tulis ya guys, utang sewa ada di kredit 100. Kita masukkan. Oke guys, jadi setelah ini udah keisi semua, terus ini kita jumlahin dari atas, dari debit yang neraca saldo 61.600.000 ditambah 10 juta ditambah 7 juta ditambah 30 juta ditambah 100.000 ditambah 1 juta ditambah 4 juta ditambah 2.500.000. Ini kita jumlahkan semua, hasilnya sama kayak di yang sebelumnya ya, yang di neraca saldo itu ada 116.200.000. Terus kita di kreditnya juga di sini sama, hasilnya ada 116.200.000. Di sini ada jurnal penyesuaian, ini juga kita jumlahkan, hasilnya itu ada 100.000 ditambah 2.500.000 ditambah 5 juta ditambah 750.000 ditambah 3 juta, hasilnya itu ada 11.350.000. Di sini hasilnya harus balance ya guys, jadi antara debit sama kredit itu hasilnya sama, 11.350.000, ini juga 11.350.000 dari penjumlahan ini. Oke guys, untuk selanjutnya kita isi yang neraca saldo disesuaikan. Jadi di neraca saldo disesuaikan itu hasil penjumlahan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Karena di sini yang kas dan piutang itu hanya satu kolom, hanya di neraca saldo, jadi kita pindahkan sesuai di kolomnya ini. Karena ini di debit, jadi kita masukkan di debit. Lalu di sini ada perlengkapan. Perlengkapan di neraca saldo ada 7 juta dan di jurnal penyesuaian ada di kredit ada 5 juta. Jadi 7 juta dikurang 5 juta, 2 juta.
2 juta itu kita taruh di debit karena debit lebih besar dari kredit. Di sini kita masukkan 2 juta ya guys. Habis itu ini karena ada satu peralatan kita masukkan di sini, karena di debit kita masukkan di debit 30 juta. Lalu di sini ada di neraca saldo karena hanya di kredit dan di jurnal penyesuaian tidak ada, jadi kita masukkan di kredit. Di sini ada di kreditnya itu, bentar guys, ini biar tidak bingung, jadi kita garis-garisin dulu ya guys. Di sini ada 1.200.000. Di sini ada modal, ada 90 juta di kredit karena di jurnal penyesuaian gari, jadi seperti biasa karena tidak ada di jurnal penyesuaian atau sebaliknya, jadi kita langsung memindahkan saja ya guys. Oke guys, di sini ada beban sewa. Beban sewa itu ada di neraca saldo, ada di debit ada 100 dan di jurnal penyesuaian di debit ada 100.000. Jadi kita tinggal jumlahkan aja karena sama-sama di debit. Jadi 100.000 tambah 100.000 itu ada 200.000. Kita masukkan di debit 200.000 ya guys. Jangan sampai salah kita naruhnya. Habis itu di sini ada beban iklan. Karena ini hanya satu juga, hanya di neraca saldo dan di kolom debit, kita masukkan saja langsung di sini 1 juta. 1 juta. Di sini ada beban gaji. Beban gaji di neraca saldo ada di debit ada 4 juta dan ada di jurnal penyesuaian di debit ada 2.500.000. Karena ini sama-sama di debit, jadi kita tinggal jumlahkan 4 juta ditambah 2.500.000 ada 6.500.000. Di sini kita masukkan di debit ya guys. Jadi ini ada 6.500.000. Lalu di sini ada beban listrik karena hanya ada di neraca saldo dan di debit. Di jurnal penyesuaian tidak ada, seperti biasa kita tinggal masukkan ke langsung kolom debit. 2.500.000. Lalu di sini selanjutnya ini hanya satu saja, jadi kita langsung pindahkan sesuai kolomnya, yang di debit, di kredit ya guys. Oke, jadi setelah kita jumlahkan yang di neraca saldo disesuaikan, kita jumlahkan semua debit, kita jumlahkan semua, habis itu kredit kita jumlahkan semua. Ini pasti hasilnya sama. Di sini hasilnya 122.550. Di sini juga sama, yang di kredit 112.550. Selanjutnya kita isi di laba rugi dan neraca. Laba rugi dan neraca ini kita ambil dari neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan itu jadi kalau semisalkan di nomor akunnya di kepalanya 1, 2, dan 3 itu masuknya ke neraca. Kita biar nggak bingung ya guys, 1, 2, 3 ini masuknya ke neraca. Dan kalau kepalanya 4, 5 sampai seterusnya itu kita masukkan ke laba rugi. Jadi di sini yang kepalanya 1, 2, 3 ini sampai modal ya guys. Sampai modal di sini berarti sampai 90 juta. Di sini kan karena sampai modal sampai 90 juta, ini kita tinggal pindahkan saja di kolom neraca. Ini sesuai ya guys. Jadi kalau yang debit kita masuk ke debit dan kalau yang kredit kita masuk ke kredit. Guys, jadi setelah kita pindahkan semua ke sini yang di neraca, ini supaya tidak bingung, kita ini aja ya guys. Kita titik-titik. Nah guys, setelah itu kan setelah modal kita ada pendapatan jasa. Di sini pendapatan jasa karena depan nomor akunnya itu 4, 5, ini 5 dan sampai beban perlengkapan karena
456 dan seterusnya itu. Jadi kita masuknya ke laba rugi. Jadi di sini tinggal kita pindahkan aja sampai dengan beban perlengkapan. Beban perlengkapan nih kita di sini. Ini sampai sini kita tinggal masukkan sesuai kolom-kolomnya saja ya guys. Ingat ya guys, kita masukkannya itu yang di neraca saldo disesuaikan. Jadi yang jurnal penyesuaian sama neraca saldo ini kita anggap tidak ada dulu ya guys. Oke guys, ini udah kita masukkan di sini ke laba rugi yang di debit, karena yang di neraca saldo disesuaikan itu di sini di kolomnya masuknya di debit ya guys. Ini tinggal masukkan saja. Terus di sini kita lihat lagi di setelahnya itu ada nomor akunnya, depannya itu 1. Jadi ini masuknya ke neraca ya guys. Nanti kita pindahkan. Nah, di sini karena di neraca saldo disesuaikannya ada di debit, kita masukkannya juga di debit ya guys, tapi di neraca karena nomor akun depannya itu 1. Nah, ini pendapatan bunganya sama beban penyesuaian peralatan ini karena depannya nomor 4 dan 5, jadi kita masukkannya ke laba atau rugi. Ini kita tinggal pindahkan, nih di laba dan rugi nih masuknya ke kredit. Ini masuknya ke kredit jadi 750.000, di sini masuknya ke debit ada 3 juta nih dari sini ya guys. Nah, ini 3 ini yang akhir karena depannya 1 ada 2, jadi kita masukkannya ke neraca. Karena ini ada di kolom kredit, jadi kita masukkannya ke neraca di kolom kredit juga guys. Jangan sampai salah ya guys. Oke guys, habis itu setelah kita tulis semua di sini, kita jumlahkan semua hasilnya. Emang ini nggak balance ya guys, tapi nanti ada caranya. Jadi di sini ada hasil laba rugi debit ada 18.200.000, lalu ada hasil kredit laba rugi ada 25.750.000. Terus ada yang di neraca yang di debit ada 104.350.000, terus ada di kredit 96.800.000. Jadi cara biar balance itu kita hitung yang laba rugi dulu guys. Ini caranya. Jadi ada kredit 25.750, kita kurangi 18.200 yang di debit. Hasilnya selisihnya itu 7.550. Kita masukkan di debit karena yang di debit itu nilainya lebih kecil. Jadi ini kita jumlahkan 18.200, kita jumlahkan dengan 7.550. Hasilnya 25.700. Ini hasilnya sama ya guys kayak hasil yang kredit. Terus yang ini kenapa 25.750? Jadi ini kita masukkannya ke bawah karena ini enggak ada nilainya, jadi kita jumlahkan. Dan ini hasilnya udah balance untuk yang laba rugi. Terus untuk yang neraca di sini ada debitnya 104.350, lalu ada kreditnya 96.800. Ini karena tidak balance, jadi kita nyari selisihnya dulu. Selisihnya itu harus sama ya guys, neraca sama laba rugi karena itu biar balance. Jadi di sini cara nyarinya 104.350 kita kurang dengan 96.800, itu hasilnya ada 7.550. Lalu 96.800 kita jumlahkan sama 7.550, hasilnya 104.350. Di sini hasilnya sudah balance guys dua-duanya. Oke guys, karena ini udah balance semua, jadi kita udah kelar untuk mengerjakan tentang kertas kerja. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan menyusun laporan keuangan. Nah, untuk menyusun laporan keuangan pada kertas kerja, kita hanya membutuhkan pada kolom laba rugi dan neraca. Langsung saja, yang pertama kita akan membuat laporan laba rugi. Nah, mungkin sebelumnya bisa dilihat ya dari kertas kerja. Yang pertama ada pendapatan, yaitu pendapatan jasa di posisi kredit sebesar 25 juta dan pendapatan bunga di sisi kredit sebesar 750.000.
Selanjutnya dijumlahkan, maka 25 juta ditambah 750.000 sama dengan 25.750.000 rupiah. Selanjutnya kita hitung bebannya. Untuk beban-beban bisa kita lihat di kolom laba rugi di sebelah debit ada apa saja. Yang pertama ada beban sewa sebesar 200.000. Selanjutnya ada beban iklan sebesar 1 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada beban gaji sebesar 6.500.000 rupiah. Selanjutnya ada beban listrik dan telepon sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya ada beban perlengkapan yaitu sebesar 5 juta rupiah. Lalu yang terakhir ada beban penyusutan peralatan sebesar 3 juta rupiah. Maka langkah selanjutnya adalah menjumlahkan semuanya, maka ketemu hasil sebesar 18.200.000 rupiah. Nah, ini 200.000 ditambah 1 juta ditambah 6.500.000 ditambah 2.500.000 ditambah 5 juta ditambah 3 juta, maka hasilnya kita mendapatkan sebesar 18.200.000 rupiah. Nah, selanjutnya untuk mencari apakah laporan tersebut laba atau rugi, maka total pendapatan dikurangi dengan total beban, maka ketemu hasil sebesar 7.750.000 rupiah. Dan karena hasilnya tidak minus, maka itu disebut laba. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal. Nah, rumus untuk mencari perubahan modal yaitu modal awal ditambah laba lalu dikurangi break-even. Nah, bisa kita lihat di modal awal terdapat modal sebesar 90 juta rupiah. Lalu kemudian ditambah laba sebesar 7.550.000. Nah, karena tidak ada priva di sini, maka priva dianggap 0. Lalu modal awal ditambah laba sama dengan 97.550.000. Selanjutnya kita akan membuat laporan neraca. Nah, yang kita butuhkan adalah kolom neraca pada kertas kerja. Nah, di neraca ini kita bagi dua. Yang pertama ada sisi aktiva dan sisi kedua yaitu pasiva. Nah, untuk di kolom aktiva ini kita menambahkan akun-akun dengan nomor akun pertama yaitu 11. Seperti di sini ada kas dengan nomor akun 11.
Nah, lalu ada piutang usaha dengan nomor akun 112, lalu ada perlengkapan dengan nomor akun 113, dan terakhir ada piutang bunga dengan nomor akun 114. Nah, lalu karena akumulasi penyusutan itu ada di kredit, maka seharusnya itu ditulis minus ya teman-teman. Nah, selanjutnya maka 61.600 ditambah 10 juta ditambah 2 juta ditambah 2 juta ditambah 750.000 ditambah 30 juta lalu dikurangi 3 juta, maka dapat hasil 101.350.000. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sisi pasifa. Nah, kita pindahkan untuk nomor akun yang kepalanya 3 dan 2. Yang pertama ada utang usaha, utang gaji, utang sewa, dan modal akhir. Nah, selanjutnya dijumlahkan maka ketemu hasil 101.350.000. Nah, itu harus sama ya teman-teman dengan hasil aktiva. Nah, selanjutnya kita akan buat laporan arus kas. Nah, yang pertama kita tulis mengenai aktivitas operasi. Lalu tahapan selanjutnya kita memindahkan yang pertama di sini ada membeli perlengkapan sebesar 5 juta. Ya, pokoknya kalian pindahin aja aktivitas operasi dari buku besar ke laporan arus kas seperti di video ini.
Nah, karena membeli itu sifatnya mengurangi, maka bisa ditulis ya minus di depan angkanya. Lalu setelah itu berarti minus 5 juta ditambah minus 800.000 ditambah minus 1.000 ditambah 10 juta ditambah minus 4 juta ditambah 5 juta ditambah minus 2.500.000, maka mendapat hasil 1.600.000. Nah, lalu selanjutnya kita pindahkan aktivitas investasi yang ada di buku besar. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir ada aktivitas pendanaan. Lalu pindahkan. Selanjutnya 1.600.000 ditambah minus 30 juta ditambah 90 juta, maka hasilnya 6.600.000 rupiah. Selanjutnya kita ke jurnal penutup. Membuat jurnal penutup, kalian bisa melihat akun-akun sebelumnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat di kolom laporan keuangan di laporan laba rugi. Nah, jurnal yang ditutup itu ada 4. Yang pertama pendapatan. Nah, pendapatan ada 2 yang kita akan tutup. Yang pertama pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Nah, kita tulis di sini dan kita posisikan di debit. Nah, lalu untuk di posisi kreditnya itu ikhtisar laba rugi sebesar penjumlahan dari pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Nah, selanjutnya jurnal yang akan kita tutup yaitu beban. Nah, karena semua beban itu kita simpan di kredit, maka di debitnya kita tulis ikhtisar laba rugi. Nah, tapi untuk ikhtisar laba rugi kita belum mendapatkan hasilnya, maka kita tulis dulu beban sewa di posisi kredit sebesar 200.000. Nah, lalu yang kedua ada beban iklan, kita tulis juga di kredit sebesar 1 juta rupiah. Nah, lalu yang ketiga ada beban gaji, kita juga simpan di kredit sebesar 6.500.000 rupiah. Lalu ada beban listrik dan telepon, kita tulis juga di kredit sebesar 2.100.000 rupiah.
Lalu selanjutnya kita tulis beban perlengkapan. Nah, kita simpan di posisi kredit juga sebesar 5 juta rupiah. Lalu ada beban penyusutan peralatan, kita simpan di kredit sebesar 3 juta rupiah. Nah, lalu selanjutnya ditulis ya di bawahnya, yaitu menutup akun beban. Nah, selanjutnya kita mengisi ikhtisar laba rugi beban. Nah, jadi ikhtisar laba rugi itu penjumlahan dari semua beban-beban, itu 200.000 ditambah 1 juta ditambah 6 juta tambah 2.100.000 ditambah 5 juta tambah 3 juta. Maka hasilnya yaitu 19.200.000 rupiah. Nah, tahapan selanjutnya yaitu mengisi kolom ikhtisar laba rugi. Nah, 7.550.000 ini diambil dari laporan laba rugi, di mana jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban. Nah, kita tulis di sisi kreditnya yaitu modal sebesar 7.550.000. Nah, selanjutnya adalah menutup akun prive. Karena di saldo D ini tidak ada prive, maka kita tidak menutup akun prive ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita menjumlahkan ya seperti biasa semua kolomnya, dimana kolom debit dan kredit harus balance. Di sini kita mendapat hasil sebesar 51.500.000 rupiah, dan yang satu lagi juga sama sebesar 51.500.000 rupiah. Akan hasilnya balance, berarti selesai. Oke, selanjutnya kita akan memposting jurnal penutup ke buku besar. Jadi yang pertama itu di jurnal penutup ada pendapatan jasa yang isinya di debit ada 25 juta. Kita cari kolom pendapatan jasa karena sudah ada. Tulis di sini Januari tanggal 31. Habis itu di sini tulis pendapatan jasa. Maaf ya teman-teman, jadi tadi tuh harusan kita tulis menutup pendapatan jasa. Lalu ada refnya itu kita tulis JPTP. Selanjutnya karena di situ ada di debit, jadi kita tulis di kolom debit yaitu 25 juta. Lalu karena ini gak ada, sudah dikurang sama saldo yang kredit, jadi hasilnya 0 ya guys. Jadi karena ini di debitnya 25 juta dan di sininya kreditnya 25 juta, jadi sama-sama dikurang, jadi hasilnya 0. Di sini kita kosongkan saja. Lalu selanjutnya ada pendapatan bunga. Jadi kita cari di kolom pendapatan bunga, di sini kita tulis Januari tanggal 31. Di sini menutup akun pendapatan. Lalu refnya itu JPTP. Lalu di sini adanya di debit yaitu 750.000. Oke, karena di sini ada di debit 750 dan di saldo awalnya di kredit 750, jadi ini saldonya kita 0 ya guys. Oke, selanjutnya ada ikhtisar laba rugi. Karena tidak ada di buku besar sebelumnya, jadi kita membuat kolom yang baru. Kita di sini udah ada ikhtisar laba rugi. Di sini kita tulis Januari tanggal 31. Keterangannya menutup akun pendapatan. Menutup akun
pendapatan, refnya JPTP. Lalu di sini adanya di kredit yaitu 25 juta 750. Terus di sini karena ini masih kosong, jadi saldonya itu masih di kredit 25.750. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada ikhtisar laba rugi lagi yang diisi di debit 18.200. Sini kita tulis Januari tanggal 31 itunya ikhtisar laba rugi menutup akun beban refnya JPTP itu ada di debit 18 juta 200. Jadi di sini menutup akun beban ada di debit 18.200 dan saldo awalnya ada 25.700. Jadi ini kita kurangkan hasilnya yaitu 7.550. 7.550. Oke, selanjutnya kita ada di beban sewa. Yang diisinya kredit 200.000. Di sini ada beban sewa. Terus Januari. Di sini ada beban sewa, kita isinya tanggal 31. Di sini isinya tidak. Oke, di sini keterangannya kita tulis menutup akun beban. Menutup akun beban. Di situ AJPT, terus lalu ada di kreditnya 200.000. Karena ini saldo akhirnya 200.000 ada di debit dan ini kita yang baru masukkan ada 200.000 di kredit, jadi hasil saldonya itu 0. Selanjutnya ada di beban iklan. Di beban iklan ini kita tulis Januari tanggal 31. Keterangannya itu menutup akun beban. Menutup akun beban AJTP. Lalu di sini isinya di kredit 1 juta. Lalu karena di sini 1 juta saldo akhirnya dan kita baru memasukkan 1 juta, jadi hasilnya 0. Selanjutnya kita ada di beban gaji. Di sini kita tulis Januari 31 menutup akun beban. Di sini AJTP. Lalu di kredit ada 6.500.000. Ini karena di saldo akhirnya ada di debit 6.500.000 dan di kredit 6.500.000, ini kita kurangkan jadi saldonya 0 ya. Oke, lalu di sini ada beban listrik dan telepon di kredit 2.500.000. Jadi sini Januari 31 dan menutup akun beban. Menutup akun beban JPTP. Lalu ada di kreditnya itu 2.500.000. Lalu di sini karena
saldo akhirnya 2.500.000 dan kita baru masukkan di kredit 2.500.000, jadi hasilnya 0. Selanjutnya ada di beban perlengkapan. Di sini kita tulis Januari 31 menutup akun beban. Habis itu AJTP. Maaf tadi salah, JPTP. Lalu di sini ada di kredit yaitu 5 juta. Karena saldonya 5 juta yang di akhir, terus kita baru masukkan di kreditnya 5 juta, jadi saldonya itu 0 ya guys. Selanjutnya ada beban penyusutan peralatan. Selanjutnya ada beban penyusutan peralatan yang di bulan Januari tanggal 31. Lalu di keterangan itu ada penutup akun peralatan. Lalu di sini JPTP. Lalu adanya di kredit yaitu 3 juta. Dan karena saldo akhirnya itu 3 juta, lalu kita baru masukkan lagi di kredit 3 juta, jadi saldonya itu 0. Yang selanjutnya itu ada ikhtisar laba rugi yang ada di debitnya 7.550.000. Ini kita tulis Januari tanggal 31. Terus penutup laba perusahaan. Lalu di sini kan udah kita tulis penutup laba perusahaan, revenue JPTP, dan di sini ada di debitnya 7 juta 550. Lalu karena di sini kita baru masukkan di debit 7.550 dan ternyata saldo akhirnya itu 7.550, jadi kita kurangkan, jadi saldo akhirnya 0. Nah yang terakhir itu kita masukkan di modal di sini tanggal, lalu kita tulis penutup laba perusahaan. Lalu kita sini penutup. Selanjutnya ini kan kita tulis penutup laba perusahaan. Lalu di sini kita tulis JPTP. Lalu di sini ditulisnya. Setelah itu kita masukkan di kredit 7.550.000. Jadi 90 juta ini kita tambahkan 7.550.000. Hasilnya itu 90.550.000. Salah nulis deh, 97.550.000. Nah, tahap selanjutnya yang terakhir kita akan menyusun neraca saldo setelah penutup. Nah, untuk menyusun neraca saldo setelah penutup, saya sudah sediakan kolom-kolomnya di sini. Nah, yang saya butuhkan yang pertama ada buku besar seperti biasa. Nah, untuk menyusun neraca saldo kita membutuhkan adalah saldo yang paling akhir. Nah, karena pada buku besar jumlah akhir dari kas yaitu 61.600.000, maka kita tulis pada kolom akun kas yaitu di posisi debit 61.600.000. Nah, lalu selanjutnya
yaitu piutang usaha. Nah, hasil akhirnya itu di posisi debit sebesar 10 juta rupiah. Nah, lalu selanjutnya pada akun perlengkapan. Nah, hasil akhirnya itu, saldo akhirnya itu kita simpan di debit sebesar 2 juta rupiah. Lalu pada akun selanjutnya ada peralatan, kita simpan juga di posisi debit sebesar 30 juta rupiah. Nah, lalu ada utang usaha, kita simpan juga di kredit, yaitu sebesar 1.200.000 rupiah. Lalu selanjutnya kita tulis pada akun yaitu modal, karena modal itu hasil akhirnya adalah 97.550.000 simpan di kredit. Nah, lalu akun selanjutnya yaitu piutang bunga. Nah, karena hasil akhirnya itu sebesar 750.000, lalu kita simpan di debit. Lalu akun selanjutnya ada akumulasi penyusutan, kita simpan di kredit sebesar 3 juta rupiah. Nah, lalu akun selanjutnya ada utang gaji, kita simpan di kredit yaitu sebesar 2.500.000 rupiah. Lalu ada utang sewa sebesar 100.000 rupiah. Nah, kita simpan di kredit ya. Nah, lalu tahap selanjutnya adalah menjumlahkan seluruhnya. Nah, itu harus balance ya teman-teman. Nah, kita mendapatkan hasil sebesar 104.350.000 rupiah. Nah, karena hasilnya balance, maka ini udah selesai ya teman-teman.